Tiga. Dah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, saya Gilang Raga Gumilang Sukma dengan NPM 2302 10190091 dan rekan saya Muhammad Rifki Bahrullah dengan NPM 2302 10190092. Kami di sini dari Ilmu Kelautan B Universitas Pajajaran aplikasi cuaca. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah meteorologi dan klimatologi laut. Ya, selanjutnya kita akan membahas pertama bagaimana latar belakang website dan aplikasi cuaca ini atau monitoring cuaca ini dibutuhkan. Pertama, bagaimana cara identifikasi cuaca dan pentingkah web dan pemantau cuaca bagi masyarakat Indonesia? Monitoring kondisi cuaca dapat memberikan suatu informasi mengenai kondisi cuaca yang aman untuk melakukan aktivitas. Identifikasi cuaca dapat dilakukan dengan melakukan analisis data cuaca yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi dari pemaparan tadi, kita dapat mengetahui bagaimana informasi mengenai kondisi cuaca terhadap suatu tempat sehingga kita tahu apa saja hal yang harus dipersiapkan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Contohnya, dengan kita mengetahui cuaca, kita dapat sedikit memangkas atau memperkecil resiko terjadinya bencana terhadap diri kita maupun lingkungan di sekitar kita. Selain itu, data cuaca dapat diperoleh dengan menggunakan sensor, akan tetapi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, muncullah beberapa solusi dan juga informasi untuk memperoleh data cuaca secara gratis yang bisa diakses kapan saja, dari mana saja, dan oleh siapa saja dengan mudah. Nah, itulah bagaimana pentingnya latar belakang atau pentingnya website dan aplikasi penggunaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kenapa sih ada monitoring cuaca? Nah, dari ketiga gambar di atas dapat dilihat bahwa keadaan cuaca di suatu tempat ataupun di berbagai negara dapat berbeda. Contohnya, gambar di kiri merupakan cuaca yang hujan. Nah, ketika kita tidak mengetahui kondisi ke depan akan hujan, bisa saja kita terjebak dalam keadaan hujan atau mungkin kita karena tidak adanya persiapan, kita malah basah kuyup atau dan sebagainya gitu. Terus gambar kedua. Nah, ini biasanya terjadi di negara dengan iklim atau musim yang memiliki 4 musim. Di luar negeri, monitoring dan website cuaca ini sangat penting karena setiap orang ketika ingin melakukan aktivitasnya perlu memprediksi atau memperkirakan kondisi ke depan sehingga mereka dapat dengan tepat mempersiapkan segalanya. Contohnya adalah ketika musim salju, mereka dapat mempersiapkan pakaian yang khusus dibuat untuk musim dingin, dan terus juga memakai sepatu boot sehingga bencana ataupun hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dalam hal ini bisa disebut dengan antisipasi awal. Terus juga yang gambar ketiga dapat kita lihat bahwa khususnya di Indonesia yang merupakan negara tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sinar matahari di negara kita ini bersinar lebih lama daripada negara-negara lain yang tidak terletak di garis khatulistiwa. Oleh karena itu, monitoring cuaca dan juga pemantauan cuaca sangatlah penting agar tidak terjadi misalnya kepanasan ketika beraktivitas, terus sehingga menghambat kerja ataupun kepentingan yang lainnya. Nah, itulah beberapa
alasan kenapa monitoring cuaca itu ada, dan secara garis besar kenapa ada monitoring cuaca itu adalah karena untuk kebutuhan manusia dan kepentingan monitoring untuk keselamatan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memonitoring cuaca di sekitar kita ataupun di suatu tempat yang jauh dari kita. Nah, dalam era digitalisasi yang semakin maju ini dengan teknologi yang semakin beragam dan semakin canggih, sebenarnya banyak cara untuk mengakses keadaan atau kondisi cuaca di suatu tempat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas dua akses. Yang pertama adalah akses bebas melalui website cuaca yang gratis, dan yang kedua adalah akses melalui aplikasi berbayar dan gratis. Nah, sebenarnya untuk aplikasi ini merupakan suatu platform yang disederhanakan dari website, sehingga kami simpulkan bahwa aplikasi untuk monitoring cuaca ini adalah akses sederhana dari website yang memang jarang sekali digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itulah secara garis besar dua cara monitoring cuaca dalam era digitalisasi pada masa sekarang ini. Selanjutnya, nah ini merupakan beberapa contoh website. Yang pertama adalah kita lihat BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Biasanya badan ini, bagi teman-teman semua yang memiliki aplikasi ataupun sering memonitor websitenya, kita tahu website ini merupakan website milik negara kita, yaitu Indonesia. Nah, di tampilan website ini banyak sekali fitur dan juga parameter yang diukur, yang akan dibahas nanti oleh teman saya Rifki. Terus selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh website cuaca yang memang sering digunakan atau terkenal gitu, digunakan di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Kita bisa lihat juga terdapat WMO atau World Meteorological Organization. Nah, ini tuh badan yang dinaungi oleh PBB yang membahas atau khusus membahas tentang meteorologi. Dalam badan ini tidak hanya informasi cuaca saja yang disediakan, akan tetapi kebutuhan data bagi akademisi ataupun peneliti bisa diakses dengan bebas. Dan itu sama seperti BMKG. Jadi ketika kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia meteorologi, kita bisa mendapatkan data dengan akses yang bebas, terutama di BMKG dan juga WMO. Nah, contoh-contoh lainnya adalah AccuWeather, WeatherBug, Weather Underground, Time and Date, BBC Weather, WeatherZone, dan sebenarnya masih banyak sekali website aplikasi cuaca yang tidak ditampilkan di presentasi kali ini. Akan tetapi ini merupakan beberapa contoh saja yang sering digunakan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rifki. Oke, terima kasih Mbak Gilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tadi website-website yang mengenai meteorologi ya, mengenai cuaca. Di sini menulang PPT. Di sini website monitoring cuaca itu yang pertama itu ada yang disebutkan tadi ya oleh saudara Gilang, ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang dimana BMKG sendiri itu berasal dari negara Indonesia. Boleh dilihat website-nya. Oke, dapat dilihat kita bersama-sama di sini tuh di dalam websitenya BMKG tersebut. Memangnya terlihat parameter-parameter perkiraan cuaca, profil,
iklim, kualitas udara, gempa bumi dan tsunami. Dapat lihat di atas ya, IT dan sarana teknis. Nah, dapat lihat sebagai contoh ya, perkiraan cuaca pada tanggal 13 April atau hari ini 2021 terdapat di beberapa daerah-daerah seperti tadi Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Lampung, Pekanbaru, yang dimana rata-rata hujan cuaca perkiraannya untuk Pangkal Pinang itu hujan ringan dengan memiliki suhu 30 derajat Celcius. Dan sebagai contoh juga Palembang pada pukul 1 waktu Indonesia Barat terjadi hujan ringan yang dimana suhunya 32 derajat Celcius. Nah, untuk di Denpasar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dia memiliki cuaca cerah berawan yang memiliki suhu juga 33 derajat Celcius. Ini adalah salah satu contoh yang dimiliki oleh BMKG yang memang mempermudah untuk warga negara Indonesia sendiri khususnya untuk mengetahui bagaimana perkiraan cuaca yang terdapat di daerah-daerah tertentu untuk mengetahui atau untuk mengantisipasi bagaimana kita ke depannya untuk beraktivitas tersebut. Next, untuk selanjutnya setelah BMKG ada perkiraan cuaca harian lokal atau national and global AccuWeather. Boleh dapat dilihat, Saudara Gilang. Ya oke ya, ditunggu teman-teman semua karena kebetulan di sini internetnya sedang kurang lancar. Nah sebenarnya untuk website monitoring cuaca ini, baik BMKG, AccuWeather, Weather Underground maupun WeatherBug dan lainnya, sumber utama dari setiap website ini bisa saja satu sumber, yaitu satelit yang misalnya satelit khusus untuk memonitoring cuaca baik di luar negeri maupun seluruh maupun di Indonesia. Jadi baik BMKG maupun AccuWeather dan lainnya bisa saja dan kemungkinan besarnya satu database dengan website lainnya. Dan berikut ini adalah website dari AccuWeather yang akan dijelaskan oleh Rifki. Iya, terima kasih Saudara Gilang. Betul apa yang dikatakan oleh Saudara Gilang, di mana emang dari rata-rata website-website cuaca, perkiraan cuaca itu yang memiliki database atau sumber-sumber yang sama, yang memiliki rata-rata juga hasil-hasilnya juga tuh tidak jauh berbeda karena emang perkiraan cuaca yang dimana satu satelit mungkin ya, karena tidak mungkin juga emang beda-beda jauh gitu. Tapi ada juga beberapa website-website yang emang tidak memungkinkan atau hasilnya itu berbeda dari website-website yang banyak kan gitu. Selanjutnya kita kembali lagi ke topik. Setelah BMKG tadi website, terdapat website AccuWeather. Ini dapat lihat terdapat icon-iconnya atau opsi-opsinya di atas. Ada radar maps, news, video, service weather, more, dan beberapa lainnya. Kita lihat sebagai contoh, itu terlihat di Majalengka, Indonesia, yang dimana nampaknya itu juga berawan cerah, memiliki suhu 29 derajat Celcius. Setelah itu ada di München, Jerman, memiliki dia berawan cerah, memiliki suhu 2 derajat Celcius yang dimana itu suhu yang dingin sekali. Ada Tomang, Indonesia juga, dia juga terik atau mataharinya terik ya. Ini radar-radar yang ada cuaca yang terdapat di Indonesia, dapat dilihat bersama-sama. Ya, Boleh kita lanjut. Okay. Ya mungkin kita lanjut ke website selanjutnya ya. Yang selanjutnya adalah ada ini deh, yang tampilannya itu asing atau yang merupakan asing atau
sebagian besar masyarakat Indonesia itu belum tahu kalau ada platform yang bisa melacak Betul. Ini angin terdapat di website daerah Windy. windy.com. Ini dapat dilihat parameter-parameternya. Nampaknya Saudara Gilang dapat menjelaskan. Ya, jadi di website yang ini, itu windy.com, kita dapat melihat arah angin dari setiap daerah ataupun arus. Nah, pada tampilan interface windy.com ini, sebetulnya kita bisa mengatur apa saja yang ingin kita tampilkan ataupun bagaimana kita melacak suatu angin topan, hurricane, ataupun kita bisa mengukur jarak dari tempat kita ke suatu tempat lain sehingga perakiraan cuacanya itu lebih terarah dan terukur. Selain itu, dalam fitur-fitur di windy.com ini kita bisa melihat berita tentang cuaca di seluruh dunia. Contohnya pada daerah Jakarta, bisa kita zoom saja. Nah, di sini kita bisa melihat pada pukul 15.00 tanggal 13 hari Selasa. Nah, inilah keadaan bagaimana arah angin dan kondisi cuaca di sekitaran Pulau Jawa bagian barat. Selain itu, kita bisa melakukan di sini kita bisa melakukan pengecekan temperatur, kelembaban, dan juga parameter-parameter lainnya yang ingin kita lihat, termasuk juga karena kita orang kelautan gitu ya. Di sini kita bisa melihat tinggi gelombang maupun arah gelombang di setiap lautan yang ingin kita lihat. Nah, contohnya kita lihat ini di daerah Laut Jawa, tepatnya di daerah Laut Jawa bagian Jawa Barat, kita bisa lihat arah gelombang dan tinggi gelombang itu seperti apa. Terus selain itu kita juga bisa mengatur misalkan kita ingin melihat SST pada lautan yang ingin kita monitor. Nah, ini merupakan SST yang ingin kita lihat. Nah, bisa dilihat juga ini merupakan satuan yang digunakan terhadap pengukuran temperatur, yaitu derajat Celcius. Kemudian ini merupakan skala warna yang digunakan pada website ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan model-model lain tergantung kebutuhan yang ingin kita gunakan dan ingin kita pakai. Nah, yang terakhir yang ingin kita bahas kalian adalah kita bisa melihat indeks kualitas udara ataupun ya air quality index, dan kita bisa melihat bagaimana suatu keadaan udara di suatu daerah, apakah udara tersebut tercemar ataupun masih normal. Sebagai contoh, kita melihat paparan NO2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa daerah Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, sampai Banten, Jabodetabek, terlihat indeks udara di daerah sini tuh buruk gitu, karena memang ini merupakan suatu kota yang penuh dengan industri, juga metropolitan, dan penghasil polusi yang besar gitu. Jadi di dalam tampilan Windy ini indeks udaranya itu terlihat buruk. Selanjutnya mungkin kita bisa melihat lapisan ozon di setiap daerah. Nah, ini merupakan lapisan ozon. Terus selain itu ada juga indeks kualitas udara yang membahas tentang aerosol. Nah, ini kita bisa lihat juga indeks yang digunakan, terus juga rentang yang digunakan seperti apa. Nah, mungkin kita lanjut saja ke beberapa website lainnya.
seperti Iya, eh, salah ya, satu website yang apa namanya ini windy.com ini salah satu website yang memiliki fitur-fitur yang lengkap ya, di mana terdapat ya, di selain sebagai tempat praperkiraan cuaca, di sini juga kita dapat melihat gelombang, arah arus sendiri itu, terus juga dapat melihat indeks kualitas udara di suatu daerah itu gimana, ada apa aja gitu kan, terus juga lapisan ozon bahkan pun juga kita sebagai orang kelautan dapat melihat SST-nya dan gelombangnya gitu. Next, ya, selanjutnya lanjutnya. mungkin kita akan melihat bagaimana tampilan 3D dari suatu website. Nah, di Ya, website ini kita bisa melihat bagaimana bentuk bumi yang bulat gitu dan berbagai parameter yang bisa dilihat dari website ini, termasuk betul. temperatur, presipitasasi, tutupan awan, arah angin, dan badai lainnya. Mohon ditunggu ya teman-teman semua. Nah, ini dia. Nah, ini merupakan tampilan dari website meteoearth.com. Di sini kita bisa melihat berbagai parameter yang ingin kita pantau atau monitor gitu, termasuk salah satunya adalah arah angin, terus juga curah hujan, temperatur. Nah, ini dia sudah muncul. Misalkan kita zoom ke arah Indonesia ya. Nah, di sini terlihat bagaimana arah angin di Samudra Hindia. Nah, ini di daerah Indonesia. Selanjutnya kita akan mencoba melihat temperatur. Kita tinggal klik saja temperatur yang ingin kita lihat daerahnya. Ini juga kita bisa melihat rekam jejak dari daerah tersebut. Dari hari itu bagaimana perubahan atau anomali yang terjadi di daerah itu terhadap temperatur, curah hujan, tutupan awan, badai, tekanan udara, dan lainnya. Nah, ini merupakan sebenarnya ini website yang cukup menarik, tetapi masih sangat jarang digunakan oleh masyarakat awam itu karena mungkin ketidaktahuan atau memang karena website ini hanya bisa diakses oleh komputer sehingga tidak efisien dan kurang fleksibel gitulah. Ya mungkin Rifki bisa menambahkan. Iya, dari kita bisa lihat bersama-sama untuk website meteoearth.com dapat lihat kita juga parameter yang disebutkan tadi Kang Gilang, bagaimana kita dapat melihat angin, temperatur, terus juga terdapat apa namanya cuaca ya, cloud cover, berarti maaf itu tulisannya presipitasi ya, presipitasi ya. Dimana juga ini website ini yang merupakan salah satu juga yang website yang komplit atau lengkap ya untuk melihat Benar. parameter dari cuaca gitu. Melihat juga tekanan, tropical storm, sosialnya juga ya, Ya, dapat menambahkan bersama-sama juga ini dari ini sebenarnya yang terlihat ini temperatur yang ada di daratan. Mungkin website ini memang ditujukan hanya untuk daratan, atau bisa juga karena keterbatasan data atau kesediaan data yang hanya dibatasi untuk daratan saja, sehingga bisa kita lihat temperatur untuk daerah perairannya itu tidak ada gitu. Jadi ini mungkin websitenya hanya dibatasi untuk penggunaan monitoring cuaca di daratan saja. Selanjutnya kita lihat saja bagaimana. Nah, jika tidak ada tropical storm, pada website ini muncul pemberitahuan bahwa secara real time kita diberitahu bahwa tidak ada
tropical storm di daerah yang kita monitor. Nah, bisa kita lihat selanjutnya adalah tekanan atau pressure. Nah, ini ketika kita ingin melihat tekanan, terlihat di petanya atau di globenya muncul kontur-kontur yang memperlihatkan perbedaan tekanan di suatu daerah dengan daerah lainnya. Ya mungkin teman-teman semua bisa mengeksplor lebih dalam tentang web ini di lain kesempatan. Nah, kita akan lanjut ke website selanjutnya, yaitu mungkin Saudara Rifki ingin membahas yang mana? Silakan. Mungkin yang terakhir kali ya ini ya. Untuk melihat coba freemeteo.co.id, Kang Gilang. Freemeteo. Ini ya. Nah, ya itu dia. Kayaknya belum muncul ya. Ditunggu. Mungkin juga ini dari namanya juga melihat dari bahwa website ini berasal dari negara kita Indonesia ya. Nah, ini dia tampilan dari freemeteo.co.id. Silakan, Rifki. Ya, betul. Ini dari tampilan dari freemeteo.co.id, di mana ini bagian dari yang dihijaukan hanya daerah-daerah Indonesia aja. Kita juga dapat melihat bagaimana sih cuaca terkini, terus juga bagaimana juga melihat kota-kota mana cuacanya begitu. Di atas juga terlihat dapat opsi, misalnya itu di negara Indonesia benar, di kota apa, kita pengen apa, di gunung apa, tujuan, koordinat berapa. Nah, kita itu di situ dapat melihat juga bagaimana cuaca dan perkiraan cuaca di lokasi-lokasi tertentu, di lokasi-lokasi yang kita pengenkan. Sebagai contoh itu di Jakarta, yang dimana rata-rata suhunya 26 sampai 30 derajat Celcius, dan juga ada cuacanya guntur atau bergerumu atau mendung ya. Surabaya juga 24 sampai 31, guntur juga. Makassar hujan gitu. Apalagi yang ada di website ini ya. Nampaknya tidak begitu komplit ya, karena juga ini hari ini untuk perkiraan besok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, untuk seminggu ke depannya bahkan juga terdapat di dalam website freemeteo.co.id ini. Ini adalah suhu rata-rata di negara untuk berikut 7 hari ini di Jakarta. Ini suhu rata-ratanya 31 derajat Celcius. 30 sekian derajat Celcius sebenarnya rata-ratanya. Coba kita lihat gambar satelit langsungnya. Nah, ini tampilan gambar satelit langsung dan peta cuaca khususnya di Indonesia, karena website ini kemungkinan besar hanya tersedia untuk wilayah Indonesia saja. Ya, betul. Sebenarnya kita di sini bisa mengatur keadaan cuaca seperti apa yang ingin kita monitor gitu. Misalnya kita klik badai, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Terus salju, tampilannya akan berubah karena tidak ada salju. Tidak ada salju ya. Ya, jadi kosong. Kemudian kita bisa melihat tutupan awan di daerah Indonesia dan sekitarnya. Nah, betul. Mungkin kita lanjut saja ke bagian selanjutnya. Nah, sebenarnya teman-teman di sini semua bisa mengeksplor website ini lebih dalam. Betul. Mulai dari weather zone sampai dengan meteor yang 3 dimensi tadi. Selanjutnya untuk
mengefektifkan waktu, kita bahas tentang belum muncul ya, sebentar ditunggu. Iya, sebenarnya website-website yang disebut Kang Gilang juga banyak sekali ya. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan semua dapat melihat juga website tersebut yang tadi ada di itu tuh dapat diperdalam sendiri, dapat dilihat sendiri. Nah, selanjutnya ada di slide berikutnya ada comparison. Berikut ini merupakan perbandingan keunggulan dan kekurangan penggunaan website dan aplikasi cuaca. Untuk yang pertama kita dapat perbandingannya. Yang pertama itu kita website dulu ya. Website itu terdapat lebih banyak fitur yang dapat diakses. Kemudian untuk aplikasi mudah diakses karena simple dan ringan. Kembali ke website. Kita kayaknya ke websitenya dulu aja deh. Ke websitenya. Interface-nya yang lebih menarik jika dibandingkan dengan aplikasi. Terus juga parameter lebih banyak untuk beberapa website yang hanya penggunanya hanya didukung oleh PC. Ya, rata-rata website rata-rata didukung oleh PC saja. HP kemungkinan juga kurang. Selanjutnya yang terakhir itu ada mayoritas open source dan terdapat sumber data untuk kepentingan riset dan lainnya. Di sini kita dapat memudahkan kepada peneliti atau surveyor untuk melakukan sebelum melakukan riset. Untuk selanjutnya aplikasi mudah diakses karena simple dan ringan. Betul sekali, aplikasi mudah diakses. Terus juga bisa melihat kondisi cuaca dengan cepat. Banyak digunakan oleh masyarakat, ya karena tadi yang disebutkan website karena rata-rata kan masyarakat menggunakan handphone atau gadget dibandingkan PC. Jadi lebih memudahkan. Jadi aplikasi itu lebih banyak digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan website yang lebih rumit karena didukung oleh PC saja. Tidak terlalu membutuhkan internet yang cepat, ya betul. Terus yang terakhir fitur lebih sedikit jika dibandingkan tampilan website. Ya. Selanjutnya yang Gilang. Ya, sebenarnya perbandingan antara website dan aplikasi ini, setiap platform itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tergantung bagaimana kebutuhan kita sebagai individu yang monitoring keadaan cuaca tersebut. Mungkin kita karena kita sebagai orang-orang yang mempelajari meteorologi dan klimatologi, sebagian besar dari kita ini mengakses tentang data cuaca dan monitoring cuaca melalui website gitu ya. Nah, tetapi banyak sekali masyarakat ataupun kalangan-kalangan yang masih awam yang hanya mengandalkan aplikasi gratis saja, sehingga website-website yang menurut kita kredibel dan bagus informasinya jarang digunakan gitu. Sebenarnya untuk mengakses cuaca dari aplikasi maupun website itu tidak ada salahnya, tetapi ya sama saja gitu. Nilai dan tujuannya itu untuk mengetahui monitoring cuaca ke depannya seperti apa gitu. Tetapi dengan adanya pembahasan kali ini, mungkin untuk teman-teman yang masih awam gitu tentang bagaimana penggunaan website dan penggunaan data cuaca, mungkin bisa lebih ditingkatkan karena ya zaman semakin canggih. Sayang sekali jika kita hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi yang hanya itu saja gitu, kurang mengeksplor website yang sebenarnya masih banyak lagi gitu untuk digunakan, tapi tidak ada salahnya juga menggunakan aplikasi untuk kebutuhan. Jadi setiap perbandingan dari website dan aplikasi cuaca ini bergantung pada kebutuhan setiap individu yang ingin memonitoring dan memantau keadaan cuaca. Ya, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan atau akhir dari diskusi kita pada sore hari ini. Nah, saya akan menyimpulkan 2 poin penting yang selanjutnya 2 poin penting akan dibahas oleh teman saya Rifki. Nah, kesimpulan yang pertama adalah monitoring cuaca sangat penting untuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya kita masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya monitoring cuaca,
pengetahuan dan juga pemahaman masyarakat mengenai cuaca ataupun yang bergandengan dengan cuaca tersebut, yaitu kemajuan teknologi, akan semakin bertambah dan juga semakin paham bagaimana cara penggunaan suatu website, suatu aplikasi, ataupun platform lainnya yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Nah, akan tetapi penggunaan website dan aplikasi cuaca harus terus disosialisasikan untuk pencegahan awal bencana. Nah, dengan adanya pemahaman dan pengetahuan pada poin pertama tadi, setelah pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan seiring waktu akan meningkat, bahwa dengan adanya sosialisasi, pencegahan awal bencana pun bisa tercover gitu, atau bisa tercegah dengan lebih awal gitu. Karena penggunaan monitoring dan aplikasi atau website ini dapat memprediksi atau memperkirakan bagaimana suatu peristiwa akan terjadi. Ya mungkin sebagian orang akan berpikir bahwa semua kejadian itu tergantung Tuhan, akan tetapi dengan adanya sedikit ilmu dan pengetahuan baru atau pemahaman baru, kita sedikit lebih maju gitulah dibandingkan tidak tahu apa-apa, sehingga kita tetap waspada akan terjadi apa ke depannya gitu. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Mangga Rifki. Iya, selanjutnya terima kasih Kang Gilang. Kesimpulannya dari presentasi yang kita presentasikan tadi, yang ketiga itu ada kebutuhan data cuaca akan terus meningkat seiring dengan isu perubahan iklim. Ya, betul sekali, kebutuhan data cuaca akan terus meningkat seiring dengan isu perubahan iklim. Karena isu-isu perubahan iklim ini akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan pada masyarakat, emang yang dimana rata-rata juga masyarakat sendiri yang menjadi penyebab dari perubahan iklim tersebut, di mana perubahan iklim tersebut terjadi akibat penipisannya ozon yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar berlebihan atau dari kegiatan-kegiatan pabrik, limbah-limbah udara yang dapat menyebabkan lapisan ozon menipis gitu. Terus selanjutnya juga dengan adanya website dan monitoring cuaca, diharapkan masyarakat merasa lebih aman ketika melakukan aktivitas. Nah, itu tergantung kepada masyarakatnya ya. Pintar-pintarlah bertindak atau bijak-bijaklah bertindak jika ingin melakukan yang aman atau melakukan aktivitas. Alangkah baiknya kepada masyarakat untuk melihat bagaimana perkiraan cuaca di hari itu di lokasi tersebut, agar merasa diri kita aman dan mempersiapkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, sekian. Selanjutnya. Ya, itulah diskusi kita pada kali ini mengenai website dan aplikasi cuaca serta monitoring cuaca di berbagai wilayah. Dari awal kita sudah membahas bagaimana latar belakang, kemudian jenis-jenis website yang digunakan, terus juga kenapa harus ada monitoring cuaca, dan juga efek ataupun imbasnya terhadap pemikiran masyarakat dan juga pengetahuan masyarakat. Nah, sebetulnya website dan aplikasi cuaca ini merupakan suatu kemajuan teknologi yang harus kita manfaatkan lebih dalam lagi, harus kita eksplor lebih dalam lagi, karena mungkin sebagian masyarakat itu berpikir bahwa monitoring dan juga pemrediksian keadaan cuaca ini terlihat berbohong gitu, atau bisa dikatakan mereka tidak percaya dengan adanya prediksi. Akan tetapi kita harus tetap mensosialisasikan bahwa website dan cuaca ini data-datanya itu valid dan didapatkan dengan cara-cara yang detail dan juga berbasis terhadap ilmu pengetahuan gitu. Nah, mungkin dari Saudara Rifki ada yang ingin dibagikan ataupun sedikit pengalaman mengenai website
mengenai monitoring cuaca ataupun segala macamnya, mungkin ada pesan ataupun sedikit ya Mungkin pesan apalah aja. gitu. Ya, mengenai presentasi yang kami dan saya dan Kang Gilang presentasikan barusan itu. Jadi tujuannya ini untuk memberi wawasan atau informasi kepada masyarakat mengenai website-website atau aplikasi yang dapat kita akses untuk melihat perakiraan cuaca, yang dimana kita dapat mempersiapkan diri atau mempersiapkan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi website-website ini itu sebenarnya begitu penting bagi kita, bagi masyarakat yang sebelum melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah gitu. Udah itu aja Kang Gilang dari saya. Ya, terima kasih Rifki. Mungkin diskusi kita pada saat ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan juga semoga dengan adanya diskusi kali ini, pemaparan kali ini bisa bermanfaat dan juga menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.